Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan belajar 1, sumber energi. Berbicara tentang energi dan penanggulangannya, tidak lepas dari 3E, yaitu energi, ekonomi, dan ekologi. Sedangkan dari sudut pandang sumber energi sendiri, yang terdiri dari dua kata di mana terdapat kata sumber dan kata energi. Jika kata sumber diartikan sebagai tempat keluarnya sesuatu, sedangkan kata energi adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan sulit dibuktikan keberadaannya. Karena energi ini juga adalah tenaga yang dimiliki makhluk hidup untuk melakukan sesuatu. Sehingga sumber energi merupakan segala sesuatu yang di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi atau tenaga yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Klasifikasi dan jenis-jenis energi terbagi menjadi 6. Yang pertama, energi mekanik. Yang kedua, energi listrik. Yang ketiga, energi elektromagnetik. Yang keempat, ada energi kimia. Yang kelima, ada energi nuklir. Yang keenam, ada energi panas atau termal. Yang B, sumber-sumber energi. Diklasifikasikan dan jenis-jenis energi dikelompokkan ke dalam dua kategori umum energi, yaitu yang pertama, energi transisional atau disebut transitional energy adalah energi yang sedang bergerak dan dapat berpindah melintasi suatu batasan sistem. Yang kedua, ada energi yang tersimpan atau store energy adalah energi yang berwujud sebagai massa, posisi dalam medan gaya, dan lain sebagainya. Sehingga bentuk yang tersimpan mudah dikonversikan ke bentuk transisional. Kemudian ada juga pengelompokan energi yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu satu, energi perolehan. Energi ini mencapai bumi dari angkasa luar, diantaranya seperti elektromagnetik, energi panas, energi gravitasional dari bintang-bintang, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada energi modal. Energi ini merupakan energi yang telah ada di dalam bumi, di antaranya seperti energi-energi atom dan panas bumi atau yang disebut geotermal. Yang C, energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Yang pertama, ada energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan tidak terhabiskan dan dapat diperbaharui. Sebagai contoh, energi matahari, energi nuklir, energi samudera atau laut, energi angin, energi biomasa dan limbah makhluk hidup, energi air, dan energi panas bumi. Yang kedua, ada energi tidak terbaharukan. Energi ini termasuk salah satu sumber energi yang banyak dikonversikan oleh manusia dalam mencukupi kebutuhan energi sehari-hari, terutama misalnya minyak bumi. Dan energi yang dihasilkan ini pula dapat terhabiskan dan tidak dapat diperbaharui, seperti contoh lainnya yaitu gas alam dan batu bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai perubahan pemanfaatan dan penerapan energi. Nah, pada dasarnya di antara kita, bentuk sumber-sumber energi yang ada semuanya dapat kita manfaatkan dan kita terapkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dalam pemanfaatannya itu dan penerapannya itu tentu tidak sama 100%. Ada kalanya kebutuhan energi itu harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk lain. Misalnya, energi listrik pemanfaatannya itu tidak hanya untuk penerangan saja, namun penerapannya menghasilkan energi panas dan lainnya. Nah, salah satu sumber energi yang terbarukan dilihat dari perubahan pemanfaatan dan penerapannya, yaitu kita ambil saja misalnya energi panas matahari. Nah, energi panas matahari ini merupakan salah satu sumber cadangan energi terutama bagi negara-negara yang terletak di Khatulistiwa, termasuk Indonesia, di mana matahari bersinar sepanjang tahun. Nah, termasuk di negara kita ini, Indonesia, di mana matahari bersinar sepanjang tahun. Nah, energi panas matahari ini mempunyai berbagai macam manfaat. Misalnya, kita sebut saja pemanasan ruangan, penerangan ruangan, kompor matahari, peringatan hasil pertanian, distilasi air, pemanasan air, dan pembangkit listrik. Nah, selain itu, penggunaan energi panas matahari ini mempunyai keuntungan, yaitu misalnya saja energinya yang tersedia hampir di seluruh permukaan bumi dan tidak habis. Nah,
Selain itu, dia tidak menghasilkan polutan dan emisi yang berbahaya, baik bagi manusia maupun lingkungan. Nah, di sisi keuntungan dari penggunaan energi panas matahari ini, ia menimbulkan berbagai macam bentuk, misalnya sistem pemanasan air dan pembangkit listrik tenaga panas matahari itu tidak efektif digunakan pada daerah yang memiliki cuaca berawan dan untuk waktu yang lama. Nah, selain itu, sistemnya hanya bisa digunakan pada saat matahari bersinar dan tidak bisa digunakan ketika pada saat malam hari atau pada saat cuaca berawan. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai energi pada pembelajaran IPA DSD. Nah, banyak sekali ya ragam dan pembelajaran IPA DSD ini oleh guru-guru yang kreatif ini ya. Untuk memberikan motivasi kepada siswa, guru perlu melakukan kegiatan yang menarik. Nah, kegiatan menarik itu perlu untuk mendukung siswa. Misalnya kita melakukan water rocket atau roket air, atau misalnya torben tenaga air. Nah, dari hasil kegiatan ini akan memberikan motivasi dan pemahaman akan perubahan bentuk-bentuk energi dari skala kecil hingga skala yang terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran IPA, yaitu tentang kegiatan belajar 2 tentang listrik dan rangkaian sederhana. Lebih dari 90% masyarakat Indonesia dewasa ini sangat tergantung dari apa yang dinamakan listrik. Listrik dewasa ini bagaikan napas kedua dari sendi kehidupan dan dinamika manusia. Dengan listrik, semua aspek kehidupan manusia dan pergerakan perekonomian dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Secara kasat mata, memang listrik tidak dapat dilihat, diraba dan diterawang. Namun perubahan yang diakibatkan oleh listrik dapat dilihat dan dirasakan dan dinikmati. Maka kita menyadari akan adanya suatu bentuk energi yang selalu diperlukan sampai kapanpun. Dalam ada pemahaman listrik tentang arus, hambatan, tegangan, daya, dan energi listrik. Dalam ilmu listrik, konsep dasarnya adalah memuatan, sedangkan pada mekanika atau gerak, konsep dasarnya adalah massa. Kalau kita baca dari berbagai literasi yang ada tentang teori listrik dan magnet, klasik akan selalu memberi gambaran yang menunjukkan bagaimana muatan bertingkah laku. Untuk menunjukkan fakta-fakta yang sebenarnya, kita dapat melakukan berbagai kegiatan yang dapat membuktikan suatu kebenaran tentang adanya muatan. Nah, untuk itu para ahli, yaitu untuk Benjamin Franklin, menyebut 2 jenis muatan tersebut, muatan positif dan negatif. Kita tahu bahwa semua benda tersebut dari atom yang terdiri dari elektron dan bermuatan negatif yang mengitari proton. Intinya atom bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan. Berdasarkan masalah muatan yang mendasari konsep listrik, terdapat 2 jenis muatan positif dan muatan negatif. Yang dimiliki oleh elektron dalam satu lintasan selalu mengelilingi inti bermuatan positif, yang kemudian elektron ini dapat keluar dari orbitnya dan bergerak dari atom ke atom lainnya sebagai elektron bebas. Yaitu bagaimana kita memahami arus keluar dari sebuah baterai. Misalnya untuk memahaminya, yaitu kita di mana gerak kan elektron selalu mengarah ke kutub positif. Buktinya pada rangkaian tertutup itu dengan pom elektron merupakan gambaran aliran arus dari sumber tegangan. Arus aliran elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Sekalipun sebaliknya, para ahli fisika terdahulu pun lebih tertarik kepada intinya lebih besar yang memiliki muatan positif, sehingga mereka mengatakan bahwa arus listrik dapat mengarah dari kutub positif dan ke kutub negatif. Bagaimana dengan tegangan listrik yang gerakan elektron dari kutub negatif ke kutub positif? Dikarenakan adanya suatu
gaya yang besarnya tergantung pada besarnya muatan yang menarik dan menolaknya. Tepatnya gaya tersebut tergantung perbedaan antara intensitas muatan yang dapat dikenal dengan tegangan atau potensial, sehingga perbedaan ini disebut tegangan listrik. Nah, untuk hambatan R yang dilalui arus atau dengan mengalir akan mengalami hambatan dalam pergerakannya. Karena pada rangkaian tersebut ada hambatan atau R, itu pemahaman tentang ada daya listrik. Sebuah listrik lain yang bisa kita pakai adalah daya yang diberi lambang atau kurung F dengan satuan watt, daya listrik yang terpasang maupun yang kaitannya dengan besarnya hambatan atau dalam kurung R, dan I dengan power definisikan sebagai energi persatuan waktu, karena daya yang dapat mengukur seberapa cepat energi yang diproduksi ataupun dikonsumsi sehingga dapat dipakai dalam sistem mekanik seperti mobil bertenaga besar. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi kegiatan belajar 2. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Resistor. Sebagai komponen pasif, resistor hambatannya bekerjanya tanpa memerlukan catur daya secara umum dikenal sebagai penghambat arus dalam suatu rangkaian. Resistor dilambangkan dengan huruf R. Nilai resistor dinyatakan dengan lingkaran berwarna yang terdapat pada badan resistor seperti pada gambar ini. Adapun yang menunjukkan kode warna dan angka-angka pada cincin resistor adalah dua resistor R1 dan R2 dihubungkan secara seri seperti terlihat pada gambar di samping ini, yaitu 7.39. Dianalogikan arus sebagai seekor tikus yang akan menuju B yang harus melewati hambatan. Semakin banyak hambatan akan semakin sulit untuk mencapai B. 2. Rangkaian paralel. Setelah membuktikan hukum OHM dalam hubungan seri resistor-resistor, sekarang kita dapat menerapkannya pada susunan yang lebih kompleks. Bila resistor-resistor dihubungkan secara berseberangan sejajar satu sama lain, maka akan diperoleh rangkaian paralel seperti ditunjukkan pada gambar di samping ini. 3. Bagaimanakah pengajaran listrik di SD? Pengajaran listrik di sekolah dasar dikhususkan kepada kemampuan siswa membuktikan dan menunjukkan A. Sumber listrik, B. Kemampuan membuat rangkaian lampu listrik, C. Berbagai produk rangkaian listrik. A. Rangkaian resistor. Rangkaian resistor mempunyai dua rangkaian. Rangkaian pertama adalah rangkaian seri, yaitu rangkaian kedua adalah rangkaian paralel, yaitu B. Merancang lampu lalu lintas secara manual pada gambar 7.46. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.